Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Hari ini saya kedatangan kedua buah benda untuk peralatan hunting. Ini adalah seed shot produksi Indonesia ataupun versi Indonesia. Nanti saya akan review gimana cara pemasangan dan bagaimana hasilnya untuk kedua benda ini. Ini seed shot buatan Hunter Jawa, seed shot model terbaru. Ini versi Indonesia ya. Kalau kita beli versi orinya lumayan harganya mahal. Dan ini juga saya memakai GoPro Hero 7 versi khusus, versi black. Dan ini masih standar. Nanti kita akan review gimana cara pemasangan ataupun mengganti lensanya, karena untuk lensa standar mungkin hasilnya tidak maksimal, jadi kita harus upgrade dengan lensa khusus. Nanti kita akan review gimana cara pemasangannya ataupun cara fungsi dari lensa yang sudah kita upgrade dan hasilnya seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang memerlukan barang ini, nanti cek aja di link deskripsi. Dan untuk biaya yang harus kita keluarkan ada di deskripsi. Nanti saya akan tulis di sana berapa habisnya kalau versi Indonesia. Karena kalau kita ingin versi luar negeri ataupun versi orinya, itu hanya ada di Eagle Vision, dan itu harganya lumayan. Kalau kita lihat dari dolar, mungkin sekitar untuk seed shotnya aja sekitar 5 jutaan, dan untuk upgrade lensanya kurang lebih 2.300.000 ataupun 2.100.000. Jadi untuk itu saya lebih baik menggunakan versi Indonesia. Kebetulan mungkin di kita sudah beberapa pengrajin yang sudah bisa menghasilkan karya seperti ori-ori luar negeri, tapi yang ini saya lebih cocok untuk saya gunakan. Dan ini versinya versi baru teman-teman, jadi tidak seperti yang sering YouTuber pakai, ada lemnya yang agak panjang. Tapi saya ini lebih simpel karena ini bisa dipakai di ujung teleskop. Oke teman-teman, nanti kita review untuk cara pemasangan ataupun cara upgrade lensa ininya, lensa GoPro nya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengganti lensa GoPro nya. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah tang sejenis ini teman-teman. Ini untuk fungsinya untuk membuka lensa nanti dari GoPro nya, karena tidak bisa pakai tangan, jadi harus kita bantu dengan tang. Yang pertama-tama harus kita perhatikan, ini adalah kalau versi khusus mungkin seperti ini GoPro nya nih. Ini versi khusus, jadi lensa itu bisa diganti, tidak seperti versi-versi yang biasa ataupun yang putih. Jadi ini kenapa kita rekomendasikan GoPro Hero 7, karena dari kameranya bisa kita gonta-ganti ataupun bisa kita upgrade. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan untuk membuka lensa ini, tarik dulu bagian depan ini, bagian depan lensanya kita tarik.
Oke, tarik sedikit, lalu kita putar. Oke, kita putar. Ini udah copot teman-teman. Ini udah kita copot lensanya. Dan bagaimana untuk mengeluarkan lensanya nanti kita bantu dengan tang. Oke, kita buka teman-teman lensanya. Kita bantu pakai tang ini. Tapi kita harus lapisin dulu pakai tisu di bagian pinggirnya biar tidak lecet kena lensanya. Seperti ini teman-teman. Lebih bagus pakai kain, cuman di sini saya kainnya mungkin nggak ada. Ini kita putar ke arah bawah. Ini teman-teman, tuh. Ketika sudah ada putaran, tinggal kita putar aja pakai tangan. Kita putar terus perlahan, jangan sampai kencang-kencang. Kita ikutin aja alur dari putarannya, karena takutnya ada sensor-sensor yang bermasalah. Ini teman-teman, kita putar perlahan. Oke, seperti ini. Dan ini bagian dalaman dari GoPro ataupun housing lensanya. Dan ini si lensanya sudah kita copot perlahan. Jangan sampai kita menyentuh bagian belakangnya ya teman-teman, karena sangat sensitif. Kita simpan. Untuk mengganti lensanya ini jangan sampai lama teman-teman, karena takut ada debu yang masuk, nanti kena sensor bagian dalam dari GoPro nya, nanti akan menimbulkan masalah lagi teman. Dan ini lensa yang sudah kita upgrade ataupun sudah kita beli. Mungkin ini saya pakainya pakai yang biasa. Ini khusus lensa untuk GoPro 7. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk GoPro 5, GoPro 6, GoPro 7 versi khusus. Ini bagian belakang dan ini bagian depannya. Ini untuk diameternya 12 mm. Dan ini saya pakai dengan lensa yang resolusi rendah ataupun hanya dengan 5 megapiksel. Tapi kalau misalnya kita pengen bagus ataupun pengen lebih bagus, mungkin bisa teman-teman mencarinya di toko-toko online luar negeri. Karena kalau kita lihat di toko-toko online Indonesia mungkin harganya sekitar 3 juta ataupun 3.500.000. Tapi kalau kita lihat di toko-toko online luar negeri mungkin sekitar 1 juta ataupun 1.200.000. Dan kalau yang versi ori dari Eagle Vision mungkin harganya sekitar 2 juta. Kalau yang asli dari Eagle Vision ataupun yang orinya. Dan ini untuk saya mencoba dulu pakai versi pakai yang biasa dengan resolusi 5 megapiksel. Dan untuk hasilnya nanti kita akan lihat. Ini cara memasukkannya teman-teman. Ini cara memasukkan lensanya perlahan, jangan sampai kita ada benturan di bagian dalamnya. Nah, kita putar teman-teman. Kita putar terus sampai nanti kita mendapatkan fokusnya. Nanti untuk mendapatkan fokusnya harus kita setel dengan teleskopnya teman-teman. Jadi tidak bisa kita langsung putar sampai mendapatkan hasil yang sempurna tanpa disesuaikan dengan teleskop. Jadi harus kita sesuaikan nanti dengan teleskop untuk fokusnya. Ini seperti yang saya pakai ini, mungkin ini untuk 12 mm dengan lensa versi yang biasa. Tapi kalau misalnya hasilnya memuaskan ya kita akan terus pakai. Tapi kalau misalnya hasilnya kurang memuaskan, mungkin kita akan coba dengan versi-versi yang lain. Karena 10 ataupun 12 megapiksel kalau kita lihat dari youtuber luar negeri mungkin sangat bagus untuk visual saat kita menembak. Oke teman-teman. Dan untuk cara memasukkan untuk menutup lensanya, karena ini bisa kita tutup, karena
pakai 2/3 kalau nggak salah, 2/3 untuk lensanya. Kalau 1/8 mungkin agak menonjol, tidak bisa pakai yang ini teman-teman. Kita tutup lagi. Ini seperti ini untuk menutup lagi. Sudah selesai teman-teman. Oke, kita akan fokuskan dulu dengan teleskop kita. Dan ini set shot yang versi Indonesia ataupun buatan Indonesia. Ini set shot berbahan dasar pakai plastik ya teman-teman. Ini kayak apa? Ini pembuatannya mungkin pakai mesin CNC ya teman-teman. Dan ini di bagian belakangnya juga udah ada pakai adapter untuk mata, pakai karet. Dan ini untuk versi GoPro mungkin khusus dari housingnya, ini housing khusus GoPro. Tapi untuk teman-teman yang memakai kamera-kamera action lainnya seperti SCM ataupun GPros ataupun mungkin ada versi khususnya. Jadi ini saya pesan dengan versi khusus untuk GoPro Hero 7. Dan untuk klaim bagian depannya, ini untuk di bagian teleskopnya seperti ini untuk mengikat ke bagian teleskop. Dan saya udah lapisi pakai karet biar apa? Biar dia nempel di teleskopnya pas begitu dikencengin, jadi tidak goyang ataupun tidak berputar-putar. Ini sangat simpel sekali teman-teman. Seperti ini nanti. Ini cara pemasangannya seperti ini. Cara pemasangannya seperti ini. Nanti teleskopnya masuk ke sini teman-teman. Jadi ini bisa dikencengin dari baut ini ataupun baut yang atas bawah ini, baut L. Nanti dia akan nyakup ke bagian teleskopnya dan akan kencang. Terus kita ini bisa dibongkar pasang. Kalau kita tidak pakai, ini kita tarik. Tidak harus membuka kleman ini teman-teman. Dan untuk harganya ini berapa? Mungkin teman-teman bisa dicek di link deskripsi saya. Untuk harga set shot versi Indonesia ini sangat-sangatlah jauh dengan harga yang orinya teman-teman. Kalau kita lihat di orinya Eagle Vision itu sekitar 5 juta ataupun hampir 6 juta teman-teman. Untuk mendapatkan kayak ininya aja. Kalau kita hitung-hitung dengan GoPro-nya, kurang lebih kita harus mengeluarkan budget sekitar 10-12 juta. Itu upgrade lensa sama GoPro sama set shot-nya. Tapi untuk versi Indonesia ya kita setengahnya dari harga tersebut kita sudah bisa mendapatkan alat bantu untuk menembak ini teman-teman. Jadi kalau kita bisa di Indonesia bisa mengadakan seperti ini, kenapa kita harus membeli yang mahal teman-teman? Karena kualitas dari set shot ini sangat-sangatlah baik teman-teman. Tidak kalah dengan kualitas impor dari luar negeri ataupun dari Eagle Vision yang ada di Inggris. Oke teman-teman, kita tes untuk review hasilnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan review hasil dari kamera GoPro nya. Ini kita akan review hasilnya, gimana kejernihan dari set shot yang ini, set shot yang buatan Indonesia. Oke, kita coba masukkan ke bagian housingnya. Kita akan setel dulu fokusnya. Oke teman-teman, ini kita tes untuk fokusnya. Ini di jarak 65 yard
Dan ini pakai jom 6. Coba kita putar jomnya ke bagian untuk memperbesar. Oke, ini udah mentok. Ini jom 16 dan kita putar lagi. Ini jom 4. Oke, lumayan bagus teman-teman. Untuk visual gambarnya sangat-sangat jernih. Oke teman-teman, itu hasil visual tadi di jarak 65 meter ataupun 65 ya. Dan hasilnya sangat memuaskan. Tadi sudah kita lihat kejernihan dari GoPro Hero 7 sama Slipshot Made in Indonesia ini. Jadi kita bisa bersaing dengan kualitas impor. Dan sekarang kami menambahkan target, gimana hasil kefokusannya sama target. Oke, kita coba. Cuman 2 yang bisa kita tembak karena tadi jatuh 1. Jadi ini hasil dari jarak 25 meter untuk fokus dari GoPro. Sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan zoom dari teleskop kita. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami tentang Slipshot sama GoPro Hero 7. Berikut update-nya. Tadi saya udah kupas tuntas cara pemasangannya sampai harga-harganya. Jadi untuk itu terima kasih telah nonton video ini dan